Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Clubhouse Growth Space edisi Sabtu di weekend pertama ya di tahun 2022. Nah, di sore ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang cukup menarik nih, yaitu bagaimana cara memahami diri sendiri atau tentang self awareness nih. Bagaimana kita bisa aware terhadap diri sendiri, terus bagaimana cara kita istilahnya apa sih yang bisa hasilkan gitu, apa yang bisa kita dapatkan dari kita memahami diri sendiri dan juga eh, bagaimana metode-metode yang mungkin bisa dilakukan oleh kita, oleh teman-teman, dan bagaimana menurut kacamata dari psikologi kayak gitu. Nah, dari sini aku bakalan ngundang Kak Fuji. Nah, beliau ini merupakan psikolog klinis ya dan dosen juga untuk mata kuliah psikologi juga di salah satu kampus negeri di Malang. Dan ini sembari nunggu mungkin buat teman-teman yang pengen sharing-sharing juga terkait self awareness dan terkait bagaimana sih cara teman memahami diri sendiri yang sebelumnya mungkin masih ada isu-isu gitu ya, masih ada masalah-masalah yang teman-teman sendiri mungkin masih belum bisa memecahkan kayak gitu. Nah, dan dari perjalanan-perjalanan itu mungkin ada nih kayak pivotal moments atau momen-momen yang mungkin paling berkesan di hidup teman-teman sehingga akhirnya aku memahami diri sendiri nih dari momen-momen ini kayak gitu. Dan oke, mungkin sembari nunggu buat teman-teman yang udah follow ini Instagramnya Growth Space, jangan lupa nanti kita akan ada banyak giveaway yang salah satunya ada eh, English Club buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris dan juga self-paced learning. Jadi kita ada kerjasama dengan aplikasi Cakap, yaitu aplikasi yang istilahnya edutech lah untuk bisa belajar di mana aja. Nah, kebetulan ini udah datang nih Kak Fuji. Halo, selamat sore Kak Fuji. Halo, selamat sore. Akhirnya ketemu lagi ya Kak Fuji. Gimana Kak Fuji kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana nih weekend pertama di Januari? Ya, ngisi sesuatu yang cukup ini ya, bahasanya cukup berat ya. Bagaimana diri sendiri Iya, nih Kak Fuji? ya ini berat-berat nih. Kayaknya sampai 2022 nih tema-tema yang dibahas itu kayaknya agak berat gitu ya. Jadinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin bisa juga, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman juga kali ya Kak Fuji. Ya. Nah, Hmm, mungkin nanti buat yang pengen kenalan juga, nanti aku sematkan link profile Instagramnya Kak Fuji juga. Nah, ini mungkin langsung aja ya Kak Fuji ya, perkenalan dulu kali ya, perkenalan diri dan juga aktivitas sehari-hari pada teman-teman di Growth Spacer di sini. Silakan. Halo, Kak Fuji? Ke mute deh kayaknya. Halo? Wah, sembari nunggu Kak Fuji nih ya, buat teman-teman yang pengen belajar juga masalah tadi hari ini kita ada webinar series mengenai critical thinking dengan Think Policy ID, dan seri webinarnya itu kita ada di setiap hari Sabtu di bulan Januari ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini udah kelewatan, tapi nggak apa-apa, masih tetap bisa akses untuk rekamannya. Itu langsung aja beli di link yang aku sematkan ini. Jadi nanti kita bakalan ngobrol banyak tentang, waduh hilang, tentang bagaimana critical thinking itu dilakukan kayak gitu, dan bagaimana belajar mengenai problem solving, lalu bagaimana cara kita berpikir secara terstruktur kayak gitu. Dan tadi juga udah dibahas mengenai apa sih critical thinking itu dan bagaimana kita bisa memanfaatkan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, sembari nunggu Kak Fuji nih mungkin aku
kasih kesempatan juga buat teman-teman yang pengen sharing-sharing ya soal self awareness atau cara memahami diri sendiri yang mungkin nanti bisa di-sharingkan juga setelah Kak Fuji bisa connect lagi kayak gitu. Mungkin bisa raise hand atau mungkin aku akan invite on stage juga beberapa teman di sini yang mungkin mau sharing-sharing soal bagaimana perjalanan kita memahami diri kita sendiri kayak gitu. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat sore, Meli. Iya. Ya, gimana? Ngobrolin soal bagaimana memahami diri sendiri atau self awareness nih. Apakah selama ini udah paham dengan diri kamu sendiri atau gimana? Mungkin bisa di sharing-sharing tentang perjalanan sama kenalan dulu kali ya ke teman-teman. Saya malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maili. Mungkin dari Kediri. Oh, dari Kediri. Oke. Ya. Ini bagaimana cara memahami diri sendiri. Ya, Padahal untuk saya sendiri belum bisa memahami diri saya sendiri karena saya belum bisa menemukan sosok diri saya yang sebenarnya. Karena untuk mengungkapkan diri saya sendiri aja agak susah gitu, Kak. Oke, tapi selama ini pernah ngobrol gitu ya kan kita dalam konteks memahami diri sendiri kan kita perlu ini ya membawa perasaan, perlu mengontrol ya istilahnya mengerti dari perasaan kita di kondisi yang sekarang sedang kita alami kayak gitu. Nah mungkin pada saat sedih, kemudian pada saat senang kita benar-benar menyadari bahwa oh ini loh perasaanku saat ini dan mungkin yang kamu lakukan selama kamu ngobrol atau kamu sendiri dengan diri sendiri itu apakah sudah sering dilakukan atau gimana tuh? Sudah pernah merasakan gitu sih, Kak. Kayak sejak tadi, maksudnya siang tadi tuh kan kayak saya habis kena tamparan gitu, Kak, dari orang tua saya hanya kata-kata cukup dah, sudah sampai segitu aja. Dia tuh kayak nggak mau menjelaskan. Saya mau menjelaskan tuh kayak nggak menjelaskan. Sampai saya ini, Kak, kayak depresi gitu. Menjelaskan sesuatu kayak masa salah sih terhadap diri saya. Terus apakah diri saya tuh salah gitu. Kayak belum bisa gini, Kak, belum bisa mengapresiasikan diri saya sendiri. Mungkin saya belum bisa mengekspresikan dengan tepat kali ya. Lewat tulisan itu saya bisa mengungkapkan dengan kata-kata dengan tulisan. Inilah diri saya gitu. Oke, berhubung thank you Maili sharing singkatnya. Nanti kita kembali ke Maili lagi ya. Berhubung ini Kak Fuji udah join lagi. Halo, selamat sore Kak Fuji. Bisa ini? Halo, selamat sore. Maaf ya, ininya sinyalnya, wifi-nya tadi. Nggak apa-apa. Nah. Oke Kak Fuji, gimana? Mungkin bisa sharing dulu ke teman-teman perkenalan dan juga mungkin ada eksplanasi singkat lah. Apa sih self awareness itu kayak gitu? Oke, ya kenalin teman-teman, namaku Fuji gitu ya. Kebetulan ya biasa ya beberapa hari ini sampai dengan hari ini masih berkutat di dunia psikologi ya, itu nggak bisa keluar kayaknya. Nah, kalau kita ngomongin tentang self aware ya, awareness itu kan kesadaran dari dalam diri kita ya, yang dilakukan oleh seseorang untuk memahami apa sih sebenarnya, siapa sih diri kita itu, apa sih yang kita mau, apa sih yang terjadi di dalam diri kita, apa sih impact kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam diri kita dengan kondisi kita saat ini. Dan self awareness ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi kalau kita cuma pengen tahu, oh iya aku tuh orangnya kayak gini, nggak bisa hanya seperti itu aja, tetapi harus dilakukan dengan
kesadaran pikiran, perasaan, mengevaluasi diri, mengetahui kelebihan, kelemahan secara objektif ya di dalam diri kita, sehingga dengan kita menyadari pikiran, perasaan, dan lain sebagainya itu, kita mampu untuk mengarahkan ke depannya apa nih yang saya mau, dorongan apa sih yang terjadi dalam diri kita, apa sih yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi dengan begitu kita akan bisa mengambil langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya, termasuk bagaimana saya bersikap, bagaimana saya menilai orang lain, bagaimana saya merefleksikan, menggali pengamatan apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Mungkin seperti itu singkatnya. Oke, jadi bagaimana kita dengan sadar ya, ini poinnya yaitu dengan sadar, sengaja atau dengan aware memahami dan juga istilahnya kita memikirkan dan mengiyakan perasaan-perasaan kita sekarang, dan juga selain itu kelebihan dan juga kekurangan diri kita kita sadari secara objektif gitu ya, dari pandangan diri sendiri, atau mungkin bisa kita memposisikan diri dari luar juga, seperti itu kah, Mbak? Betul. Oke, nah kalau misalnya ngomongin self awareness ya, apa sih yang kira-kira perlu diketahui nih mengenai self awareness itu sendiri? Mungkin dari sisi ilmu psikologisnya, lalu bahasa ininya kali ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang ingin, oke, aku ingin mencoba untuk lebih memahami, aku ingin mencoba untuk lebih sadar terhadap diri sendiri. Nah, itu mungkin apa aja sih yang perlu diketahui kalau misalnya dari sisi atau kacamata psikologis? Oke, kalau mengutip dari pendapatnya Goleman ya, jadi di dalam self-awareness atau bagaimana seseorang menyadari dirinya itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan yang kita miliki apa? Ya, jadi kekuatan ini bisa berasal dari dalam diri kita, bisa juga dari luar diri kita. Kalau dari dalam diri kita seperti misalnya kemampuan di bidang tertentu, atau kelebihan lain misalnya yang sifatnya empatik dan lain sejenisnya berupa sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita. Kalau dari luar itu bisa kita dari support system kita, bisa dari keluarga, bisa dari teman. Kalau misalnya dari keluarga nggak ada, bisa dari teman, bisa juga karya, bisa juga pekerjaan ya, hal-hal yang merupakan sumber kekuatan kita. Nah, selain kekuatan, kita juga harus menyadari dan menggali apa yang menjadi kelemahan kita. Kenapa? Ya udahlah diabaikan aja kelemahan kita, misalnya seperti itu, ada yang seperti itu gitu ya. Sebenarnya dengan kita mencari kelemahan itu bukan berarti akan menjadikan diri kita, oh saya tahu saya lemah di sini dan saya tidak apa-apa. Dengan kita menggali kelemahan dan menyadari kelemahan itu, kita bisa membatasi batasan saya ini sampai di mana. Hal apa saja yang tidak perlu saya lakukan karena itu masuk dalam kelemahan saya. Itu akan menjadi batasan gerak kita sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan dengan kita mengetahui kelemahan kita. Yang berikutnya adalah dorongan. Dorongan yang biasanya muncul atau motif ya. Motif itu kan dorongan, motivasi ya. Jadi kalau biasanya mungkin teman-teman mengenalnya dengan bahasa motivasi atau dorongan atau keinginan. Keinginan yang muncul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu itu biasanya berasal dari mana? Dari eksternal kah, dari orang lain kah, atau sudah muncul dari dalam diri kita? Biasanya berkaitan dengan apa? Dorongan untuk bangkit, dorongan untuk hopeless, atau dorongan yang seperti apa? Nah, ini perlu kita sadari. Kemudian value. Nah, kita hidup di negara yang pasti memiliki norma di sosial ya, dan norma sosial ada value-value yang bisa jadi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Perlu kita memahami value atau nilai yang saya anut itu yang seperti apa, yang bagaimana gitu ya, sehingga nanti untuk menyingkronkan antara kelemahan, kelebihan, dorongan serta value ini biasanya akan menjadikan seseorang itu untuk melakukan segala sesuatu tuh dengan membatasi, ada nilai moral di dalamnya, patut tidak patut, nilai kepantasannya itu dari nilai atau value yang kita anut. Kemudian yang terakhir adalah dampak. Dampak dari apa yang kita lakukan, dampak dari sikap kita kepada diri kita dan orang lain ya, itu seperti apa. Jadi
Kalau saya misalnya melakukan atau mengambil selama ini saya ketika ada kejadian A, saya mengambil keputusannya A. Dampaknya apa pada diri kita dan pada orang lain kayak gitu. Jadi merefleksikan semua itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tentunya kita tidak bisa hanya melihatnya dari satu sudut pandang atau satu sisi kejadian. Kalau bisa dari akumulasi, kalau kita sekarang dewasa berarti udah berapa banyak ya yang sudah kita lakukan ya. Ada berapa banyak ya kekuatan-kekuatan yang saya, oh dulu kekuatan saya ini, sekarang kekuatan saya menjadi berbeda atau bertambah. Jadi akumulasi dari kehidupan yang pernah kita jalani sebelumnya, seperti itu. Oke, menarik banget nih dari poin-poinnya. Tadi aku ada ambil 5 poin ya, Pak Puji. Yaitu yang pertama kekuatan dari diri sendiri, baik itu eh, dalam dan luar. Karena sebenarnya dari luar atau dari lingkungan itu cukup memiliki pengaruh juga ya ternyata terhadap self awareness, terhadap kesadaran diri kita kayak gitu kali ya. Dan juga menggali kelemahan, lalu menyadari kelemahan juga, dan paham adanya dorongan atau motivasi ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita tidak melakukan sesuatu, dan juga terkait value serta dampaknya kayak gitu. Betul. Nah, kalau untuk ngobrolin soal ini, menggali dan menyadari kelemahan sehingga kita ada batasan-batasan. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan gini Kak, banyak orang yang merasa didorong atau merasa terdorong oleh oleh kondisi di luar yang mungkin sebelumnya nggak sadar, kayak di aku sekarang membandingkan lah ya ngomongnya kan, karena di luar ya, membandingkan dengan rekan-rekan yang mungkin lebih baik karirnya dan juga lebih ini, sehingga kita mencoba untuk nge-push diri sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal itu tuh sebenarnya gimana sih terhadap diri sendiri kayak gitu? Apakah kita memaksakan diri karena sebelumnya ini kan belum tahu nih batasan kita, tapi setelah oh aku harus ini nih paham ada dorongan atau motif yang tadi, dan juga uh, mencoba untuk push the limit kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Fuji sendiri gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya sah-sah saja sih kalau kita mau mau compare dan itu kemudian membuat kita menjadi lebih termotivasi, karena memang motivasi itu biasanya dipengaruhi oleh dua, eksternal sama internal. Tetapi kalau itu terus-menerus dilakukan, yang ada kita lelah, capek. Karena bisa jadi kapasitas kita tuh berbeda dengan orang lain, atau kemudian kelebihan kita tuh berbeda dengan orang lain. Misalnya sama-sama satu jurusan A gitu ya. Ada yang orang itu dia cara bekerjanya dia akan lebih sukses ketika dia misalnya dengan punya cara Z misalnya. Sementara orang lain itu bisa menggunakan cara Y misalnya atau H misalnya ya. Itu kan beda. Nah, kalau kita terfokus dan terpaku dengan orang lain dan menggunakan cara orang lain dan kita tidak aware dengan apa yang sebenarnya kita punya, oke, bisa mungkin suatu saat menjadi sukses tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena dia tidak berlandaskan apa yang dia punya di dalam dirinya dia, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, teman saya udah karirnya ini, saya harus push. Oke, itu bisa jadi satu motivasi, tapi kalau itu dijadikan sebagai satu-satunya, maka kita akan kehilangan diri, apa sih sebenarnya yang kita mau, apa sih yang sebenarnya kita inginkan, sehingga yang terjadi adalah kegelisahan-kegelisahan di hidup kita yang semua ukuran kebahagiaan jadinya diukur dengan kebahagiaan orang lain, kayak gitu. Oh, I see, I see. Jadi tetap untuk benchmarknya ya dari diri sendiri, dan bagaimana cara kita paham dulu nih ya, paham dulu istilahnya metode yang bisa kita lakukan untuk mengejar atau menge-push limit kita sebelumnya kayak gitu berarti Kak. Betul banget, betul. Nah, kita ngomongin ke ini dulu deh, why-nya dulu deh. Nah, dari tadi kan ada ini ya, kayak poin-poin yang berhubungan dan juga menjelaskan lah tentang self awareness, definisi self awareness itu sendiri. Nah, kira-kira kenapa sih ada alasan yang ini nggak sih Kak? Ada alasan yang why kita harus atau perlu nih belajar tentang self awareness itu sendiri kayak gitu? Oke, ya kenapa ya gitu? Iya, sangat penting banget. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang mampu
akan menjadikan dirinya lebih percaya diri atas potensi yang dia miliki. Lebih tepat dalam mengambil keputusan kayak gitu. Jadi ketika seseorang itu mampu untuk melakukan self awareness ini, mengenali dirinya di sini, dia akan lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih tepat ya, bukan mudah ya, karena mudah mengambil keputusan itu belum tentu tepat ya. Jadi dia tepat mengambil keputusan dan juga semakin mudah untuk membangun relasi pada orang lain karena dia ngerti saya itu tipe orang seperti ini, ketika saya harus memposisikan diri, maka saya akan menjadi seperti apa. Nah, ini adalah salah satu hal kenapa sih kita tuh harus aware, kenapa kita harus menyadari kayak gitu. Dan sebenarnya karena kita lebih percaya diri, lebih kreatif, ketika seseorang itu mampu mengenali dirinya dia mampu melakukan self awareness ini gitu ya, yang akan terjadi adalah kemungkinan suksesnya dia jadi lebih tinggi gitu. Jadi kenapa? Karena itu tadi dia bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga meminimalisir resiko kegagalan. Dia bisa kreatif dalam bekerja sehingga dia selalu menemukan ide-ide baru dalam dirinya dia, percaya atas kemampuannya dia gitu ya. Jadi inilah kenapa kita itu perlu untuk melakukan self awareness ini gitu agar kita ya kalau misalnya siapa sih yang nggak pengen sukses gitu ya semua orang saya rasa pengen lah untuk sukses. Nah, dalam rangka mempercepat atau membuat sukses ini menjadi sukses yang utuh gitu ya, maka diperlukanlah self awareness begitu. Oke. Nah, mungkin aku ke Noksi dulu deh. Dari tadi kan udah dijelaskan nih Nox tentang ini nih bagaimana kita memahami diri sendiri. Nah mungkin ada yang bisa di-sharing nggak sih Nox tentang perjalanan dari Noxi sendiri dan bagaimana bisa mengenal diri kayak gitu. Halo, kedengeran nggak hujan deras? Kedengeran. Oh, apa aku live aja nggak apa-apa nggak? Soalnya berisik banget. Dikat aja nggak apa-apa. Halo. Halo, kok enggak ada suara? Iya Mas Ibnu kemana ini? Halo Mas Ibnu. Tidak ada suaranya, Bu. Iya, kayaknya ya ini karena memang cuaca kali ya. Jadi saya di sini juga tadi tiba-tiba nge-lag. Oh Halo. ini nih sudah. Oke. Sorry. AFK sebentar. Nah tadi kemana sih ini Noxi Kak? Tahu-tahu hilang. Iya, hujan deras katanya. Oh oke. Nah oke, mungkin buat teman-teman yang pengen sharing-sharing atau ngobrol juga sama Kak Fuji, sebelumnya mungkin yang tadi belum sempat ini ya, Kak Fuji ini sendiri merupakan psikolog klinis dan juga dosen nih. Nah, mungkin teman-teman yang pengen sharing-sharing juga atau pengen ngobrol, nanya-nanya tipis-tipis soal gimana problem ketika mengenal diri atau apa yang perlu dilakukan ketika melakukan self awareness itu sendiri nanti bisa langsung resen ya. Nah, oke. Setelah kita paham nih tadi Kak Fuji, kenapa tentang why-nya kita harus belajar tentang bagaimana memahami diri sendiri atau self awareness itu tadi, yang mana akan menjadikan kita lebih percaya diri karena kita udah paham kayak kekuatan kita dan kita juga memberikan kayak welas asih juga kali ya ke diri sendiri bahwa oke, powerku misalnya sekarang levelnya level 50 nih kalau misalnya diibaratkan oleh level. Kemudian kita melihat orang lain melakukan komunikasi atau segala macam sehingga kita menyimpulkan bahwa orang ini ada di level 60. Nah, ketika kita udah paham hal itu bisa jadi ini juga ya, bisa jadi motivasi dan juga
kayak dorongan dari luar, bagaimana kita bisa meningkatkan level dan juga bagaimana kita bisa istilahnya mengurangi hal-hal negatif atau kekurangan diri juga kali ya. Iya, betul. Meminimalisir kegagalan, entah itu dalam Oke. berinteraksi, entah itu dalam bekerja, mengambil keputusan, karena kan manusia itu nggak lepas dari pengambilan keputusan dan interaksi sosial gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan pemahaman diri, pengenalan diri ini secara tepat ya, maka ya kita akan meminimalisir kegagalan itu. Oh, oke. Nah, dari ini poin yang tadi, kira-kira di usia, ngomongin masalah usia juga kali ya, di usia yang kebanyakan kan orang mungkin baru bisa atau baru saja mengenal dirinya atau baru saja mendapatkan jati dirinya biasanya di usia 20 atau di atas 20 kayak gitu, atau 20-an kayak gitu. Apakah bisa divalidasi atau gimana nih Kak Fuji nih tentang fase orang menyadari atau fase orang sudah mulai tahu tentang dirinya sendiri kayak gitu? Iya, karena kan memang di usia remaja, usia belasan tahun, 17, 16, 18, 19 itu adalah upaya pencarian jati diri gitu ya. Jadi secara tahapan perkembangannya mereka memang upaya proses pencariannya itu di sana, di usia-usia itu gitu ya. Akan tetapi boleh nggak sih kita melakukan pencarian itu sebelum itu? Nah, kita masih usia 15 tahun nih, 12, oke-oke aja sih nggak masalah. Cuma kalau normalnya itu sebagai di dalam tahapan perkembangan, kalau di dalam psikologi ya memang 17-18 itu masih fase pencarian identitas. Nah, memang dalam fasenya proses ya. memang fasenya seperti itu. Cuma tidak jarang orang yang dia sampai usia 30 juga masih bingung mau kemana gitu. Ini Masih nggak yang tahu. banyak nih ya, banyak cukup banyak juga terjadi kayak gitu. Banget. Jadi kayak aku udah kerja di sini, kayaknya aku nggak kuat deh gitu ya. Aku tuh sudah ngelakuin ini kayaknya nggak passion aku deh gitu. Kenapa ya aku relationship gagal mulu, kemudian apa Wow. namanya, kayak kerjaan juga kayak nggak ada yang bener, pertemanan juga kayak kenapa circleku tuh kayak toksik banget gitu, ada apa ya gitu. Nah, kadang ada banyak orang yang di usia 30-an masih tidak menemukan gitu siapa dirinya dia. Padahal dia sudah harusnya melewati fase 18-17 kan. Artinya begini gitu ya. Orang itu ketika diberikan tugas perkembangan itu dia akan mampu menyelesaikan tugas itu atau tidak. Ketika dia tidak mampu menyelesaikannya ya sampai usia berapa ya dia nggak akan mengenali dirinya dia kayak gitu. Dia tidak akan mampu untuk oke, ini saya tahu apa yang saya lakukan dan lain sebagainya ya dia nggak akan pernah ngerti karena dia nggak melakukan tugas perkembangan itu dengan baik. Ibaratnya kalau kita dikasih ujian gitu ya, ada kan yang nilainya 100 gitu, ada yang nilainya 90, ada yang nilainya 0, ada yang 20 kayak gitu. Jadi pastikan bahwa setiap tugas perkembangan itu dilakukan dengan nilai setidaknya ya 80-70 lah. Dengan begitu di pengetahuan kita untuk naik ke level perkembangan berikutnya itu akan cukup mampu untuk menghadapi gitu. Jadi biar kalau bahasa saya itu menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu kan pilihan gitu. Jangan sampai nanti kita menjadi orang tua yang kekanak-kanakan atau ke remaja-remajaan kan nggak lucu gitu. Oke. Jadi kayak masih ada hubungannya juga mengenai self awareness itu sendiri dan juga perjalanan fase kali ya, bisa dibilang fase usia dan juga penyelesaian tugas-tugas yang seharusnya kita hadapi dan mampu kita selesaikan dengan baik. Tetapi ketika kita ada di fase-fase itu, kita masih belum bisa menemukan dengan baik sehingga masih melakukan pencarian jati diri di usia di atas 20 bahkan 30-an. Dan itu oke kan? Maksudnya ketika kita akhirnya kita paham bahwa oh, aku masih mencari jati diriku nih di usiaku yang misalnya 25 atau 27 kayak gitu. Kalau misalnya dari Kak Fuji sendiri kalau misalnya dihadapkan oleh orang yang seperti itu berarti ya it's okay kan Kak Fuji? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Mau misalnya saya baru ngerti ternyata saya udah 35 nih, saya baru ngerti, nggak masalah.
selagi kita mampu melakukannya sekarang nggak masalah gitu ya. Karena memang di kita gitu ya, di sistem pendidikan, saya nggak nyalahin sistem pendidikan ya atau apapun gitu ya. Kan yang diajarkan itu banyak tentang pengetahuan, tetapi tentang kehidupan kita nggak diajarin gitu. Gimana sih cara menyelesaikan masalah itu pernah nggak kita diajarin? Ada apa ya, cara khusus misalnya atau ujian gimana caranya menyelesaikan masalah gitu kan kita nggak pernah diajarkan. Ketika kita menghadapi kesulitan gimana gitu sehingga ya wajar sekali kalau misal sampai saat ini banyak orang yang apa mereka harus berjuang di usia yang 30-an masih dalam proses pencarian karena selama ini ya bukan untuk mempelajari kehidupan tapi tentang mempelajari pengetahuan yang sifatnya itu sifat ya paper kayak gitulah sifat-sifat apa dengan tugas-tugas sekolah kayak gitu. Banyak kan Dan kayak itu enggak kognitif ya jatuhnya. iya kognitif betul. Padahal sebenarnya kan, nah ini yang saya syukuri ya gitu. Semakin ke sini orang sudah mulai menyadari gitu. Bahkan beberapa instansi-instansi sudah menyadari bahwa ternyata pinter itu nggak cukup gitu loh. Maksudnya bahwa nilaimu di rapot itu bagus semua gitu tuh nggak cukup gitu. Ketika kita dihadapkan dengan kehidupan, ternyata ada yang lebih dari sekadar itu gitu. Nah, bagi yang udah kadung kelewat gitu misalnya ya udah kita juga nggak perlu merasa insecure atau kita menyalahkan keadaan. Ya dulu sih aku nggak pernah seandainya ya udahlah kita kan sudah lewat toh apa ya masih bersyukur kita masih hidup kita tahu tentang itu gitu kan eman banget Iya. kalau kita tuh udah gitu kan udah menjelang akhir kita baru menyadari kayak gitu. Oke. Jadi ya karena mungkin disesuaikan dengan lingkungan dan disesuaikan dengan cara kita akumulasi itu tadi sih yang aku tangkap, ada akumulasi di masa lalu sehingga menyebabkan diri kita yang sekarang kayak gitu. Dan it's okay kapanpun kita memahami diri sendiri, kapanpun kita belajar kembali dengan diri sendiri dan juga sekitar kita, yang penting kita udah melakukan hal itu, setidaknya seperti itu aja enough ya Kak Puji. Betul banget ya namanya belajar itu kan seumur hidup ya Betul ini. kalau sekolah mungkin wajib kalau saya tuh agak gimana gitu dengan dulu kan ada istilah tuh wajib belajar 9 tahun enggak itu wajib sekolah mungkin iya belajar itu Iya. belajar itu ya sampai kita selesai di dunia ini gitu itu belajar gitu. Oke, menarik sekali. Nah, ini ngobrolin soal bagaimana nih kita ke how-nya nih. Nah, kalau dari Kak Fuji sendiri sih, bagaimana sih cara istilahnya step by step atau simple step-nya bagaimana kita melakukan self-awareness nih jika kita belum pernah melakukan itu sebelumnya? Oke, simpelnya itu begini. Oke, saya mungkin akan membahas satu ada namanya kalau dalam psikologi itu jendela Johari. Mungkin teman-teman pernah tahu ya gitu ya. Jadi ada 4 bagian di dalam diri manusia itu. Ada satu bagian itu ada kuadran nih. Anggap aja kuadran 1 itu namanya daerah terbuka. Daerah terbuka itu kita mengenal diri sendiri dan orang lain juga kenal. Oh, saya ini tipikal orang itu empati dan orang lain tahu itu. Artinya kita itu adalah daerah terbuka di mana diri kita tahu atau orangnya juga tahu. Oh, saya ini suaranya bagus misalnya dan oh orang lain juga bilang, kamu suaranya bagus, kayaknya kamu cocok jadi penyanyi. Itu adalah daerah terbuka. Nah, kita lihat apa ya yang orang lain tahu dan saya juga tahu. Ada di kuadran kedua itu namanya daerah buta. Daerah buta itu adalah kita nggak tahu, kita nggak kenal. Teman kita suka, kamu tuh sebenarnya enak loh kalau jadi leader itu kayaknya pas banget. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Enggak, aku tuh nggak sadar tuh gitu. Itu namanya daerah buta yang orang lain tahu, kita nggak tahu. Ada yang di kuadran ketiga nih. Ketiga itu dia tahu. Saya tuh sebenarnya orangnya itu punya ide-ide tuh kayak gini, tapi dipendam aja sendiri, nggak pernah diomongin ke orang lain karena mungkin takut nanti dikira sombong atau takut nanti dikira kamu sosokan jadi orang atau emang bisa kamu kayak gitu. Nah kadang kan kita ada hal seperti itu jadi dipendam aja tapi kita tahu
Itu di kuadran ketiga. Dan di kuadran keempat itu adalah daerah gelap yang kita nggak tahu dan orang lain tahu. Nah, maksud saya menjelaskan ini terlebih dahulu. Jadi gimana simpelnya kita harus identifikasi. Di kuadran 1 ini saya apa saja yang ada dalam diri saya, yang saya tahu dan orang lain tahu. Di kuadran kedua, nah kita butuh orang lain untuk menilai kita. Jadi minta orang yang kita percaya untuk menilai kekurangan sama kelebihan kita. Kita bikin juga listnya. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, itu kita list, cocokin nih sama penilaian orang yang kita percaya loh ya. Bukan orang yang maksudnya yang kita percaya, yang kata percaya di sini nih objektif gitu loh, bukan yang ih gak enak ya udah ditulis bagus-bagus aja, atau ih karena saya iri misalnya dengan Mas Ibnu ya udah saya jelek-jelekin. Nah itu bukan orang yang bisa dipercaya atau bukan orang yang objektif. Jadi cari orang yang objektif gitu. Setelah itu di compare. Nah, ada kesamaan nggak? Ada perbedaan nggak? Kalau ada kesamaan di bidang apa? Kalau ada perbedaannya di bidang apa? Nah, itu bisa jadi satu bentuk penyadaran, oh ternyata aku katanya orang aku bisa kayak gini. Setelah disadar, oh iya juga ya. Oh iya ya, ternyata ya selama ini aku bisa. Nah, itu kan kita bisa menyadari yang selama ini tidak kita sadari. Gitu. Nah, begitu juga di daerah tertutup. Ternyata dari hasil penilaian orang ini, orang nggak tahu kalau aku punya sesuatu kelebihan yang A, B, C, D atau kekurangan yang A, B, C, D. Itu juga akan menjadi satu proses pengenalan diri kita. Oh, sehingga kita tahu ini diri saya yang sebenarnya itu seperti ini ternyata. Itu caranya. Jadi melihat dari sisi sendiri, meminta orang lain untuk menilai, orang yang dipercaya, kemudian di-compare atau dibandingkan. Itu cara pertama. Cara yang kedua bisa pakai SWOT ya. Teman-teman mungkin kalau yang di perusahaan, di SWOT ini sering banget dilakukan di perusahaan. Apa sih yang menjadi kekuatan kita? Apa sih yang menjadi kelemahan kita? Apa sih yang menjadi opportunity kita? Gitu ya, itu ditulis semuanya. Apa yang menjadi ancaman bagi kita atau threat juga itu ditulis semuanya. Dengan begitu, dengan kita menulis secara objektif itu, kita akan tahu, oh, saya ini kekuatannya ini, kelemahannya ini, peluang saya ada ini, ancaman saya ada ini. Jadi apa ya? Kita jadi tahu langkah apa yang akan kita lakukan tuh ya. Kalau misalnya kita aja di perusahaan bisa melakukan ini, kenapa tidak untuk diri sendiri gitu. Oke. Menarik sekali Kak Puji. Jadi caranya tadi ya ada tulis kuadran diri sendiri. Ini baru dengar juga sih gimana daerah terbuka, kemudian daerah buta. Orang lain tahu tapi kita nggak tahu nih. Kemudian ada kuadran ketiga yang kita sendiri tahu tapi nggak diketahui oleh orang lain. Dan mungkin ini juga bisa berpengaruh terhadap ini ya paling ya rasa mungkin ragu dalam diri, takut kayak gitu ya di sisi kuadran ketiga ini, dimana seharusnya kita bisa do something about A, B, C, D, tapi karena mungkin kita lebih cenderung defensif kayak gitu, sehingga ketika kita mau melakukan hal itu kita nggak jadi deh, nanti takut orang lain seperti apa, beranggapan seperti apa. Seperti itu bisa jadi berpengaruh juga kayak. Iya banget gitu. Itu dia makanya objektif itu penting. Oke, ini ada menarik sih. Tadi aku ngobrol sama temen nih Kak, dan kebetulan temen ini punya self awareness, punya kesadaran bahwa dirinya nggak pengen terlalu dekat dengan orang lain, kayak membatasi diri dengan orang lain karena dia takut ketika dia udah terlalu dekat sama orang lain, dia cenderung sangat sulit untuk melepaskan gitu. Jadi ketika ada perpisahan atau ketika nggak bareng-bareng lagi atau nggak sama-sama lagi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berdampak negatif dengan dirinya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang yang seperti itu tuh, menurut Kak Fuji itu gimana sih? Oke. Nah, ini nih ya, ini agak dalam kalau udah kayak gini nih. Saya tuh nggak kenapa suka banget dengan psikoanalisa ya. Kalau dalam psikologi itu suka banget melihat sesuatu tuh ke dalam-dalam gitu ya. Nah, kalau pertanyaan saya, apa yang pernah terjadi sampai dia takut banget kehilangan? Pasti ada sesuatu. Tidak tiba-tiba. Jadi kita itu tidak dibangun seperti Candi Roro Jonggrang yang semalam jadi gitu ya. Ada proses kehidupan yang udah pernah terjadi gitu. Nah,
itu yang harus kita selesaikan dulu gitu. Ada kalau kita mau lihatnya dari sisi mungkin dia pernah kehilangan sosok atau orang yang membuat dia secara emosional masih terbebani sampai dengan hari ini gitu ya. Kalau di topik yang sebelumnya kan inner child kayak gitu. Jadi itu yang kemudian membebani dia sehingga trauma yang dulu atau beban emosi yang dulu pernah ada itu terbawa sampai dengan hari ini. Nah, dia sadar dia orang seperti itu, tetapi dia perlu menyadari lebih dalam lagi. Kenapa saya seperti ini? Gitu. Apa yang membuat saya seperti ini? Apakah karena sebenarnya waktu itu saya ketakutan saya begitu besar atau kehilangan saya begitu besar sehingga saya takut berada di situasi yang sama. Nah, itu berarti perlu disadari lagi lebih dalam lagi atau kita mau menyadarinya ke arah mana? Apakah setiap kita dekat dengan seseorang pasti orang itu pergi? Ada salah nggak di dalam proses berpikir kita? Ada yang tidak rasional nggak dalam proses berpikir kita? Atau sebenarnya bisa juga disadari lagi, ditanyakan lagi lebih dalam dengan cara apa? Semua yang ada di dunia ini pasti akan pergi pada waktunya. Nggak bisa nggak. Karena kita bukan makhluk yang abadi gitu ya. Mau apapun itu. Handphone yang awalnya kita beli dengan harga mahal, suatu saat akan ada yang baru gitu ya. Dan dia akan tergeser gitu. Gitu ya. Pacar yang awalnya cantik semakin gitu, kemudian menikah ya kalau udah 20-30 tahun lagi ya akan menjadi keriput gitu. Sehingga saya harus menyadari bahwa ada yang salah di dalam proses berpikir saya. Dan ketika saya menyadari bahwa ada yang salah dalam proses berpikir saya harus merubah paradigma itu, pola itu menjadi seperti ini. Atau karena saya menyadari bahwa saya ada traumatik ternyata di dalam diri saya, itu menjadi inner child yang negatif dalam diri saya, maka saya harus melepaskan yang dulu ya sekarang. Kayak gitu jadi. Oke, I see. Berarti memang dari kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kita atau mungkin orang lain bersikap demikian sih itu pasti ya. Tapi yang penting kita udah menyadari dan juga perlu melakukan penggalian lebih dalam lah ya Kak Fuji dengan diri kita seperti itu. Oke, thank you. Nah, ini ada Noksi. Gimana? Udah bisa ini sinyalnya? Oh, aman ya? Aman. Ini suaranya aman kan ya? Aman, jelas. Oh ya udah. Nah, mungkin Noksi ada yang pengen di-sharingkan mengenai cara memahami diri sendiri dan juga mungkin ada yang ditanyakan juga ke Kak Fuji, silahkan. Oke, halo semuanya. Aku Noksi di sini. Kebetulan aku sekarang usianya udah 30 tahun ya, dan aku baru kayak kerasa telat banget mengenal diri sendiri tuh pas ketika emang udah di lowest point banget gitu, kayak apa ya, nggak tahu harus gimana dan ngapain gitu kan. Terus habis itu kayak dulu tuh gara-gara banyak masalah internal keluarga, masalah kuliah dulu sampai 7 tahun, kemudian kerjaan pun juga pas itu juga lagi seret juga gitu. Akhirnya kayak dari aku yang di keterpurukan itu tadi, akhirnya itu berusaha step by step itu kayak bangkit, dan sebenarnya apa yang masalah dalam aku ini tuh apa, aku akhirnya kayak berusaha untuk buat ngelis itu semua gitu kan, dari personalku atau kehidupanku ataupun hal-hal yang sebenarnya yang faktor ya tadi kayak internal eksternal, kayak yang membuat kenapa sih aku masih di situasi yang seperti ini, padahal apa yang ingin aku capai kok nggak sesuai dengan harapan. Nah, mungkin kembali ke topik beberapa growth space episode yang lalu juga tentang self love dan segala macam ya. Akhirnya gimana sih cara kayak self love kita, gimana cara kita bisa recognize diri kita tuh kayak gimana gitu, sebenarnya kita tuh siapa, dan apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya, apa yang ingin kita tuju gitu. Akhirnya kayak dari situ lebih banyak conversation sama diri sendiri gitu kan. Kalau aku pribadi conversation diri sendiri tuh kan paling kayak udah paling
sebelum tidur mikir apa gitu kan. Tapi akhirnya aku find a new way. Kalau dulu tadi Mbak Miley tadi bilangnya suka nulis gitu kan. Kalau aku pribadi, aku sedikit terbantu selain dari teman-teman yang support sistem dan segala macamnya itu, ada juga faktor aku bikin podcast gitu. Bikin podcast itu cukup apa ya? Kan kita dengerin lagi tuh kita ngobrol kayak gimana, dari situlah kayaknya aku bisa benar-benar making conversation with myself gitu. Jadi aku bercerita, aku hari ini ngapain ya gitu kan, kayak aku kesel nih gitu, aku apa gitu. Mungkin nggak ada yang konteks yang baik yang gimana-gimana, tapi dari situlah accept the truth, embrace everything, masa lalu dan diri kita itu kayaknya akhirnya bisa apa ya, step by step jadi um, apa ya, step by step gradually bisa bisa mengenali diri sendiri lebih baik lagi sih gitu. Gitu sih kalau aku. Pertanyaannya gini, Kak Fuji, aku sebenarnya di detik ini tuh aku masih belum ngerasa I know myself enough gitu. Even even aku udah doing everything gitu kan, recognize myself untuk aku bisa berkembang dan ini itu, tapi kayak ngerasa eh kadang mampu gitu kan, tapi kenapa aku belum bisa konsisten gitu, belum bisa kayak apa ya, aku beneran bisa nggak ya. Itu selalu, pertanyaan itu selalu ada gitu ketika aku nggak mendapatkan feedback ataupun ngerasa tiba-tiba males-malesan. Kira-kira kayak gitu, solusinya apa ya Kak Puji? Itu sih pertanyaan saya. Oh, oke, sudah ya. Halo Kak Fuji. Halo, oke. Oh, sudah. Oke, jadi ya kadang emang suka gitu ya, kadang udah tahu, kita udah aware sama diri kita, udah tahu langkah apa yang kita lakukan gitu ya, udahin. Tapi kadang kok masih ada ya rada males-malesan, kok tiba-tiba kayak ya kemarin udah padahal udah apa energinya tuh udah 100 ya, kenapa turun lagi gitu ya. Ya, karena memang kalau kita belajar dari kuadran tadi, ada kuadran 4 yang namanya daerah buta. Dan saya tadi bilang bahwa kita itu memang belajar seumur hidup. Jadi nggak bisa kita mengenali terus kemudian selesai dan semuanya akan selesai sampai masalah kehidupan kita selesai sampai akhir hayat. Enggak. Apalagi tugas-tugas perkembangan kita itu di beda usia itu ya beda gitu. Di usia sekarang 30 tahun, oke. Ya saya juga udah 30 tahun plus kalau saya. Jadi itu beda lagi gitu ya tanggung jawabnya. Kalau misalnya kadang ada perasaan, bisa nggak ya, itu sebenarnya diri ini sedang merefleksi lagi, jadi nggak apa-apa. Ketika kita ada pertanyaan, bisa nggak ya saya refleksikan lagi. Ayo, kamu sudah melakukan beberapa hal di dalam hidup kamu. Kamu sudah melewati banyak hal dari dalam diri kamu. Jadi mungkin conversation-nya lebih deep lagi, Mbak. Jadi lebih diperdalam lagi. Kamu sudah melewati ini, kamu sudah melewati itu, dan kalau sekarang pertanyaanmu bisa atau enggak, maka harusnya kamu sudah tahu jawabannya. Jawabannya apa? Ya bisa, karena pada kenyataannya kita sudah melewati banyak hal yang pernah terjadi di kehidupan kita sebelumnya. Salah satunya, kalau conversation yang lebih deep itu ya, ini kemarin yang pernah saya sebutin atau saya lupa atau gimana ya. Kalau kita berbicara atau sedang ngobrol dengan diri sendiri, itu ada beberapa poin penting yang perlu kita tanyakan dan jawab dalam diri kita. Hari ini misalnya ketika kita lelah, ketika kita udah, kok aku kayak gini lagi ya, kayaknya percuma deh yang udah dibangun dari kemarin. Ngapain sih, aku tuh lelah loh, aku sudah kayak gini kok masih ya ada perasaan-perasaan seperti ini. Itu bisa jadi muncul menjadi sebuah pertanyaan. Kalau muncul pertanyaan seperti itu, kita harus menyadari bahwa orang yang kuat itu orang yang bahagia itu bukan berarti dia tidak pernah sedih gitu ya. Atau orang yang udah mengenali dirinya sendiri bukan berarti dia tidak pernah tidak tahu lagi akan dirinya, bukan gitu. Karena sebenarnya orang yang
benar-benar bahagia itu adalah ketika dalam kondisi menangis pun dia masih punya harapan bahwa esok, lusa dan seterusnya pasti akan ada bahagia. Sama seperti dalam mengenali diri, ketika dia masih kadang kok aku masih kayak gini ya, dia masih punya keyakinan bahwa walaupun dia sekarang mempertanyakan tentang dirinya, suatu saat dia akan bisa menemukan jawaban itu dan bisa mengerti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Kayak gitu Mbak. Jadi nggak bisa, ya itu normal lah ya, reaksi normal dari dalam diri manusia, karena memang ya kehidupannya manusia itu ya sampai akhir hayat, sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, itu baru selesai gitu. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, itu hal yang wajar. Yang paling penting adalah di setiap pertanyaan itu kita harus menyadari kayaknya aku sudah mulai lelah. Karena kita nggak bisa terus berlari aja terus tanpa istirahat tuh nggak mungkin, atau rebahan aja terus tanpa ada sedikit olahraga lari juga nggak mungkin. Jadi menyeimbangkan kapan kita berlari, kapan kita berada di puncak semangatnya kita dengan diri kita, kadang juga agak sedikit lemas, itu berarti kita butuh istirahat sebentar saja, nanti berlari lagi gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Merasa tertampar. Aduh sakit dong ya kalau ditampar-tampar ini. Dielus aja Mbak ya. Iya, soalnya kayak emang ya emang kayak ngerasa lemah itu kayak hal yang paling nggak banget gitu. Awalnya kayak oh my god, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku kurang dalam ini itu gitu. Aku ngerasa nggak bagus. Udahlah aku nggak. Terus ngerasa pengen nyerah itu gede banget Mbak. Kayak udah kayaknya aku bukan kayak gini deh. Aku nggak bisa gini deh gitu. Kayak ketika aku menekuni sesuatu tuh akhirnya kayak apa ya ragu terus padahal ya sebenarnya apa yang kita lakukan kan sebenarnya ya untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain. Itu sih yang kadang-kadang uh, aku lupa gitu kayak sebenarnya kan tujuan awalnya bukan untuk itu gitu, sebenarnya bukan untuk impress people but untuk express myself gitu. Makasih Betul. Kak Puci. Oke, sama-sama. Keren banget loh punya podcast dan sampai itu menurutku growth yang benar-benar ya bertumbuh itu seperti itu. Iya betul Bertumbuh betul. kadang ada kalau misalnya kita nanam bunga, tumbuh kering lupa disiram ya nggak apa-apa. Ya normal kepanasan kedinginan itu nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap bertumbuh. Iya, kerennya karena udah bisa paham bahwa dirinya si Noxy ini cara berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya melalui media podcast itu tadi kayak. Jadi kayak apapun medianya, mungkin yang dikatakan oleh Meili tadi dengan menulis atau mungkin journaling bisa jadi media dia komunikasi dengan diri sendiri. Dan sedangkan si Noxy ini bikin podcast sehingga dia bisa mendengarkan rekaman suaranya kembali dan juga mungkin bisa memahami mood serta keadaan hatinya pada saat dia ngomong itu juga kan ya. Keren. Nah ini Noxy FYI juga Kak Fuji ini domisilinya di Malang juga. Jadi kalau misalnya pengen main atau apa bisa langsung. Boleh. Mau bareng ini. Ada sesi khusus mungkin bisa silahkan. Jadi nggak usah jauh-jauh nyarinya. Oke, siap. Akan nanti follow. Nah, ini nih Kak Fuji yang mungkin terakhir ya karena udah hampir 1 jam juga untuk memahami diri sendiri nih ya. Kira-kira perlu perlu bantuan profesional nggak sih untuk bisa melakukan pengenalan diri sendiri atau mungkin atau perlu riset sendiri aja cukup atau mungkin ya ngobrol dengan profesional yang kira-kira udah paham nih tentang ilmu tentang psikologi atau yang lainnya. Oke. Sebenarnya ini bisa dilakukan sendiri gitu ya. Akan tetapi kan kemampuan setiap orang itu berbeda dengan orang yang lain. Selain kemampuan, kehidupan ya, liku-liku kehidupan setiap orang itu berbeda dengan orang yang lain gitu ya.
Jadi kalau misalnya dirasa, oh kayaknya saya mampu nih, nggak apa-apa dicoba dulu. Someday kalau misalnya teman-teman, oh kayaknya aku kemampuannya sampai di sini aja dan aku merasa membutuhkan profesional, monggo silahkan ke profesional. Tapi sebenarnya ini bisa dilakukan sendiri gitu ya. Kalau tadi teman-teman mengikuti mengikuti yang saya contohkan tadi itu sebenarnya sudah bisa, tetapi memang eh, biasanya ya, kalau saya training tentang ya kayak ini kayak personal growth kayak gitu-gitulah, saya biasanya memang meminta mereka untuk melakukan analisa itu pada diri sendiri. Cuma terbatasnya ya kalau dari diri sendiri itu kadang ada hal-hal yang miss, yang lupa. Karena ya, oh iya ya ternyata di bagian ini aku belum ini ya. Atau dia kadang karena ini nggak tahu ya, ini entah culture atau apa ya. Biasalah kita itu, kamu tuh jangan sok-sokan tahu. Jadi kayak mengungkapkan kelebihan itu kayak malu-malu. Ih, bener nggak sih? Mungkin nggak sih? Pasti banyak banget kekurangannya. Saya tuh kemarin ingat banget training anak sekolah gitu SMA. Saya minta mereka nulis 10 kelebihan dan 5 kekurangan. Kebalik dong. 10 kekurangan, 5 kelebihan kayak gitu. Kenapa? Enggak, Bu, enggak tahu, takut mana bisa dikira sombong. Ini enggak tahu kenapa gitu loh. Mindset ini tuh masih ada di negara kita tercinta ini, masih banyak yang seperti itu gitu. Jadi itu menjadi salah satu faktor biasanya teman-teman kurang bisa menilai secara objektif sehingga membutuhkan orang lain untuk ya membantu dia lebih percaya pada dirinya sendiri bahwa dia punya kemampuan itu. Tetapi selama misalnya mampu dan oke saya coba dimulai, nggak apa-apa dimulai aja gitu. Saya rasa juga nggak masalah. Kalau misalnya dalam proses mengenali diri itu ada kan yang resisten ya karena dia menyelami dirinya sendiri dan kemudian ke-trigger dengan hal-hal di masa lalu dan kemudian bisa ada yang seperti itu jadi emosian jadi kayak malah depres kayak gitu kayak oh ternyata aku orangnya kayak gini ya kamu ternyata kayak itu tuh ada yang seperti itu. Nah, baru kalau teman-teman dalam fase seperti itu silakan langsung hubungi profesional. Jadi memastikan bahwa dalam prosesnya itu kita juga harus paham kekuatan kita sama halnya lah ketika kita sakit fisik, flu batuk gitu ya. Kapan kita bisa istirahat dulu ya, minum air putih, kapan kita harus datang ke dokter, kan itu yang bisa menilai adalah diri kita. Jadi sama halnya dengan kondisi psikologis juga seperti itu termasuk pengenalan diri gitu. Oke, menarik sekali. Jadi selain kita harus bisa paham dan juga melakukan penilaian secara objektif ya, apalagi di lingkungan atau society kita lebih banyak terlalu jahat terhadap diri sendiri kali ya Kak Puji ya. Sehingga Betul mungkin banget. ke orang lain juga malah ikutan ngejahatin jadinya. Iya gimana gitu kan ya. Iya Aduh. benar. Oke, nice banget, thank you banget atas waktu dan juga ilmu yang dibagikan oleh Kak Fuji. Mungkin yang terakhir aku bikin kesimpulan singkat aja nih. Jadi kenapa sih definisi self awareness perlu dipelajari buat teman-teman ya? Mungkin yang selama ini udah melakukan hal itu, tapi sebenarnya self awareness atau belajar mengenali diri sendiri ini berlaku sampai kapanpun kayak gitu. Jadi sampai kapanpun kita sadar dan kita masih hidup, nah disitulah fase kita masih harus mengenal diri sendiri karena fase kehidupan itu tadi merupakan akumulasi perjalanan dari waktu ke waktu sehingga membentuk diri kita sekarang dan juga diri kita di masa depan. Jadi dengan belajar diri sendiri kita akan bisa lebih mengenal dan tahu nih apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan juga kelebihan serta kelemahan kita. Seperti itu. Oke, sudah 1 jam kita bersama di Clubhouse Growth Space di sore ini. Terima kasih atas waktunya dan atas sharing-sharingnya untuk Kak Meili, Kak Fuji, dan juga Kak Noksi. Clubhouse-nya aku tutup dan selamat bermalam minggu serta selamat liburan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you. Terima Dadah. kasih. Bu Fuji. Halo. Ini muridnya? Jangan Bu Fuji. Waduh. Ini dosen UIN juga ini.
yang Iya, dulu saya iya. konsultasi Waduh.